Tua atau angsar dari pamor Junggara, sebagian pecinta keris beranggapan adalah bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cepat naik derajat, cepat naik derajat. Artinya kalau sebagai pegawai negeri dia cepat diangkat. Kalau dia pegawai swasta pun dia cepat diangkat. Artinya derajat sosialnya cepat naik. Kalau dia pedagang berarti status sosialnya pun naik. Dia bisa jualannya rame, akhirnya jadi orang kaya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin, topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa bonus pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya terpuruk, pailit, ya, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka pun saya doakan hal yang sedemikian rupa, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya membabar satu bilah pusaka keris yang lumayan familiar atau sangat terkenal, ya. Dan kali ini saya ada di Kali Paingan, Pekalongan, ya, karena sambil menyelam minum air, minum susu, sekalian piknik, ya, refreshing, sekalian bikin video. Jadi kalau umpamanya di sini suaranya agak terdengar suara air, ya Afwan minta dimaafkan saja, karena memang saya sengaja ngambil posisi di sini agar saya bisa melihat aliran sungainya biar kelihatan adem, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan suara saya bisa didengar sahabat Pusaka Jawa dengan jernih. Artinya tidak tertimpa lebih besar dari suara deburan air itu daripada suara saya. Seperti itu. Mudah-mudahan suara saya lebih jelas daripada suara air. Anggap saja ini backsound. Kebanyakan kan backsound ada yang pakai gamelan. Kalau ini saya backsoundnya air mengalir saja. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur betok brojol. Ya, kita ketahui bahwasanya betok brojol adalah tergolong pusaka yang sering dipakai untuk tindih. Artinya ketika sering dipusaka untuk tindih berarti mempunyai satu karakter yang nindihi atau melebihi daripada yang lain. Karena tindih sendiri berawal dari kata di atas. Ya, jadi sahabat Pusaka Jawa yang punya banyak pusaka, sekedar disarankan mempunyai pusaka yang untuk jadikan sebagai tindih. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka betok brojol. Betok brojol sendiri kan ada dua nih, ya. Pertama, betok brojolnya yang terkenal itu betok brojol Nimbok Sombro, kemudian betok brojol Jakasuro. Jakasuro adalah anak Empu Supo Mandrangi dari istri Putri Blambangan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita lihat bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini terdapat pusaka betok brojol, ya, Jakasuro, karena ciri dari Jakasuro adalah di peksinya itu ada lubang. Tapi ini peksi yang berlubang ini kayaknya sudah korosi, jadi putus lubangnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang warongkonya, ini warongkonya adalah warongko Gayaman Wondo Taman Ngabehan, Ngayogyakarta. Kemudian untuk handle-nya pun sama, Taman Ngabehan. Untuk mendaknya ini adalah kendit silang merah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya
depankan atau saya dekatkan biar sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ya, ciri-ciri dari dapur betok ya adalah bilahnya itu sepertiga dari keris-keris biasa seperti itu ya. Kadang ada yang panjangnya 20 cm, ada yang di bawah 20 cm. Kemudian untuk lebar bilahnya biasanya ini 2,5 cm. Ya, jelas tidak sahabat Pusaka Jawa? Kelihatan ya? Ya. Oke, kemudian memakai gandik polos. Ini gandiknya polos, artinya tidak memakai kembang kacang. Jadi ini adalah gandiknya polos sahabat Pusaka Jawa. Nah. Oke. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bahas tentang betok, ini pejetannya pun tidak begitu dalam, artinya dangkal. Ya, ini pejetannya pun tidak begitu dalam. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah Anggabah Kopong. Seperti kita ketahui, pucukan bilah ada 6, yaitu Anggabah Kopong, Ambu Tutuma, Nyujen, Ngudup Gambir, Nugu Pinetet, sama Ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya. Ini gonjonya adalah gonjo wuwung, artinya datar sahabat Pusaka Jawa ya. Biasanya gonjo-gonjo wuwung dipakai untuk keris-keris yang tangguh sepuh rata-rata. Tidak semua, tapi kayaknya hampir mayoritas untuk keris-keris yang tangguh sepuh itu memakai gonjo wuwung. Mungkin trennya pada saat itu adalah gonjo wuwung. Kalau sekarang kan ada sebit rontal dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat dari Blumbangan ya, kalau kita lihat dari Blumbangan ini tergolong, kita lihat ini pejetan atau Blumbangan. Ini ikutnya Blumbangan Batarubuh ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita melihat dari jenis pamornya, kita lihat jenis pamornya. Ini jenis pamornya istimewa karena tergolong pamor miring dan pamor yang banyak dicari oleh orang. Ya, kita lihat. Nah, ini. Di sini ada gunungan satu, kemudian di atasnya ada sampai menyambung ke atas sini. Ini sepertinya seperti garis biasa, tapi bukan. Ini 2. Kalau saya dekatkan, ya 2 garis. Kalau garis 1 ada gunungan begini, garis 1 bisa saja ada yang menamakan lintang kemukus, ada yang mengatakan pancuran mas. Ya, tapi yang masyhur pancuran mas itu sampai ke gonjo. Jadi sampai ke sini segitiganya. Oke ya. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai ya, ini kalau kita lihat ini adalah pamor junjung derajat. Ya, pamor junjung derajat tergolong pamor miring, juga tergolong pamor rekan. Pamor junjung derajat juga tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita amati secara seksama, ini pamor junjung derajatnya sangat indah sekali, dan ini juga digabungkan dengan pamor blumah. Kita lihat di sebelahnya sini. Ya. Ini ada sejenis pamor blumah. Pamornya tegas sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi pembuatannya, ini adalah pamor miring. Kalau segi terjadinya ini pamor rekan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini pamor junjung derajat tua atau angsar dari pamor junjung derajat. Sebagian pecinta keris beranggapan adalah bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cepat naik derajat, cepat naik derajat. Artinya kalau sebagai pegawai negeri dia cepat diangkat. Kalau dia pegawai swasta pun dia cepat diangkat. Artinya derajat sosialnya cepat naik. Kalau dia pedagang berarti status sosialnya pun naik. Dia bisa jualannya rame, akhirnya jadi orang kaya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat tentang pamor junjung derajat, pamor junjung derajat pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Itu adalah pamor yang sangat disukai untuk wilayah Madura maupun Jawa Timur. Ya,
Sedangkan untuk pada tahun 1985 sampai sekarang untuk wilayah Jawa Tengah dan Jakarta pun sama, sangat menyukai pamor junjung derajat ya. Dan pamor junjung derajat identik sekali lebih cocok untuk pegawai negeri, walaupun tidak seharusnya pegawai negeri, intinya orang yang ingin derajatnya naik ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar dari betok. Kalau kita tuah angsar dari betok yang buatan dari Cakasuro itu lebih terkenal kepada untuk menyuburkan tanaman, sahabat Pusaka Jawa, karena banyak sekali ya keris-keris bikinan Empu Jakasuro itu lebih terkenal dengan untuk seperti Mahesa Lajer, artinya untuk menolak hama tanaman, untuk menolak wabah penyakit ternak seperti itu. Dan dulu kenapa Jakasuro itu ciri khasnya di peksinya itu berlubang, konon katanya beliau ketika mau mencari ayahnya, yaitu Empu Supo yang sudah mengabdi pada kerajaan Mojopahit, yang sudah pindah di Mojopahit dan menjadi Empu Keraton, kemudian diberi gelar Pangeran Sedayu. Akhirnya dia nanya ke ibunya, "Ibu, sebetulnya bapak saya siapa, romo saya siapa?" Kemudian dijelaskan, "Romo kamu namanya Empu Supo Pandrangi yang sekarang ada di Mojopahit, kemudian bergelar Pangeran Sedayu." Nah, kemudian dengan berbekal informasi tersebut, Empu Jakasura kemudian dari Blambangan ke Mojopahit. Ya, dengan berbekal uang seadanya, juga berbekal yang lain, dia juga mempunyai bekal, yaitu dia membuat satu keris seperti ini, ya. Kemudian di peksinya dilubangin, tapi dia bikinnya banyak. Jadi ini lubang itu buat tempat tali. Jadi diikat banyak kan. Nanti kalau dia pas lewat kepada penduduk membutuhkan sebagai syariat atau sarana untuk kesuburan tanaman dan lain sebagainya, maka diberikan itu, ditimbal balik mendapatkan, dia bisa aja perbekalan makanan untuk di jalan seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari bilahnya ini kan ada pecah atau pamengkang jagat. Kalau orang keris bilang ini pamengkang jagat, ini di sini. Pamengkang jagat sendiri terjadinya karena suhu antara waktu di Saton itu, waktu pembuatan penempaan antara besi dan pamor, ada selah udara, akhirnya pecah. Nah, seperti itu. Seperti ini namanya. Tapi kalau untuk mungkin sebagian orang-orang spiritual, maka dia mengatakan itu sebagai combong. Kebenarannya silakan Anda mau memilih yang mana. Mau bentuk sebagai produk gagal kah? Yang ketika ditempa kemudian suhunya tidak ada udara masuk kemudian pecah, atau mau yang lebih mengedepankan combong, artinya kalau untuk spiritual combong adalah untuk pengasihan ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari dapur keris lurus. Keris lurus sendiri mempunyai makna filosofi adalah bentuk perwujudan satu kekuatan iman dan keteguhan hati. Artinya diharapkan si pemilik keris ini adalah agar supaya mempunyai imannya kuat. Setelah imannya kuat, dia akan timbul satu keteguhan hati, teguhnya hati. Tidak gampang dipengaruhi oleh kanan kiri. Ketika hidup semakin susah, diterpa banyak cobaan, diberikan satu cobaan yang berat, tidak sampai mempunyai pikiran untuk menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ini adalah lambang dari satu bentuk ketauhidan kalau kita bicara ya. Jadi jangan sampai leluhur kita itu ketika memberikan makna saja mempunyai makna filosofi yang dalam, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam ke sebetulnya ini, kalau ini adalah hitam kebiruan, cuman karena ini pamornya sangat jelas, maka seperti abu-abu, padahal ini pamor ya. Tapi kalau dilihat dari selorok, ini hitamnya hitam kebiruan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya ini ya pastinya sudah ketahuan ini era-era Mojopahit seperti itu. Dan ini uniknya biasanya
Untuk Tangguh Sombro biasanya kan gonjonya itu iras. Ini tidak iras, sahabat Pusaka Jawa. Lihat, ini ada gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Walaupun di sini ada pecah juga, ya, tapi ya tidak apa. Namanya barang tua ya pasti ada min plusnya, ya kan? Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna dan filosofi dari dapur betok brojol adalah brojol sendiri kita ketahui mempunyai makna filosofi adalah brojoli, artinya memudahkan segala sesuatunya. Kalau orang Jawa lebih identik agar untuk melahirkan, padahal tidak untuk melahirkan saja, tapi agar memudahkan sesuatunya, memudahkan sesuatu atau memudahkan segala urusan. Brojoli memudahkan, brojol keluar dengan baik, keluar dengan lancar. Jadi kalau Anda yang punya punya masalah, ya Allah semoga berikan satu kemudahan solusinya. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan berarti besar harapan dari sang pemilik awal keris ini maupun sang empu adalah, sang pembuat keris ini adalah diharapkan si pemilik keris ini menjadi orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Ya, karena dilambangkan dengan pamor junjung derajat. Junjung artinya diangkat, derajat artinya statusnya naik. Derajat itu status. Jadi naik, statusnya itu dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya orangnya biasa-biasa saja menjadi orang yang punya. Yang tadi orang punya menjadi mapan. Ya kan, yang tadinya menjadi sekdes menjadi lurah. Yang tadinya lurah bisa menjadi bupati, yang tadinya wali kota bisa jadi presiden, kan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi leluhur kita itu tergolong, menurut saya adalah leluhur yang bijaksana, wisdom. Kenapa? Ketika melakukan segala sesuatunya mereka diawali dulu dengan berdoa. Tergolong orang yang tawadu, karena banyak sekali orang yang sombong tapi tidak menyadari. Contohnya apa? Ketika sahabat Pusaka Jawa akan melakukan satu usaha tetapi tidak dilakukan dengan doa dahulu, kemudian ada yang satu lagi yang dilakukan dengan sebelumnya berdoa dahulu, itu hasilnya beda. Ya, kalau yang tidak berdoa dulu ketika dia mempunyai satu skill, keterampilan, oh pasti berhasil, pasti sukses. Saya biasa tukang puluhan tahun, begitu dikerjakan tidak bisa, ada saja halangannya. Akhirnya apa? Baru ya Allah mudahkan pekerjaan hamba, itu namanya orang sombong. Begitu tidak bisa baru manggil Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Nah, beda dengan orang yang berdoa dulu, ya Allah saya mau mengerjakan rumah ini, bismillah, mudah-mudahan panjenengan kasih ridho, dipermudah. Begitu tidak selesai, ada hambatan, dia pun akan kembalikan kepada Allah. Tapi mudah-mudahan ya pasti akan berhasil, karena dia sudah menyandarkan, kemudian ikhtiar dengan ikhtiar tohirnya dia, ya akhirnya sukses. Rata-rata seperti itu. Ya, saya sering menemukan orang-orang yang sombong tapi tidak menyadari. Ini satu hal-hal yang yang sangat riskan sekali. Saya punya teman banyak yang S1, S2 sampai S tungtung. Itu mereka mengandalkan disiplin keilmuannya dengan sekolahnya. Ternyata begitu diaplikasikan di lapangan, diadu untuk mencari uang, nol. Karena apa? Tidak melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jika umpamanya orang itu sudah mempunyai disiplin ilmu yang bagus, orangnya tawadu, segala sesuatunya dilibatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan lebih sukses daripada orang yang tidak menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, ini minta maaf jika suara saya kurang jelas karena backsoundnya di belakang itu adalah backsound alami dari deburan sungai Kalipaing, Pekalongan, ikutnya Kajen naik ke atas. Kalau kita lurus ke sana itu Dieng, insya Allah sampai Dieng. Dari sini Dieng mungkin sekitar 1,5 jam apa berapa jam lah, atau 2 jam. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu ladang ibadah buat saya, tidak bikin sesat orang. Karena begini, saya tidak mau ketika saya mau baru satu bilah pusaka ternyata ngomong sekecap gawe sesat seperti itu. Nah, saya kan selalu menyadarkan bahwasanya ini pamor junjung derajat adalah lambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan pamor. Berarti sang empu, doa-doa yang dimasukkan ke sini adalah doa-doa untuk
kemuliaan hidup agar derajatnya naik. Ya sahabat Pusaka Jawa, brojol pun sama, nama dapur brojol, leluhur kita menamakan nama brojol agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak cuma untuk melahirkan. Ya, tapi memang boomingnya di masyarakat adalah untuk melahirkan, keris ngolairan. Tapi sebetulnya tidak untuk semua hal, yaitu brojoli memudahkan segala sesuatunya. Brojoli adalah keluar dengan mudah. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Salam mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.